Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di acara sosialisasi modul 1 calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten 50 Kota di TK Aisyah yang sama-sama kita cintai. Selanjutnya salawat beriring salam seluruh-luruhnya kita hadiahkan bagi junjungan alam yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berkenan hadir dalam acara sosialisasi ini. Tanpa kehadiran bapak tidak ada artinya sosialisasi yang akan kami sampaikan nantinya. Perkenalkan dulu, nama kami Susanti SPD AUD dari TK Aisyah Kota Tanah Batu Hampar, Kecamatan Kabluru, Kabupaten 50 Kota. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten 50 Kota dengan motonya adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam hal ini yang pertama sekali yang akan kami sosialisasikan adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin ibu dan bapak semua sudah tahu tentang Ki Hajar Dewantara itu adalah sebagai bapak pendidikan nasional kita. Yang pertama sekali yang akan disampaikan adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikirannya yang pertama adalah menuntun. Maksudnya, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik manusia maupun anggota masyarakat. Itu dapat kita lihat di dalam filosofi Ki HD tahun 1936, dasar-dasar pendidikan halaman 1 paragraf 4. Selanjutnya adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir sesuai dengan kodrat dan yang masih samar-samar. Tugas orang tua atau pendidik menebalkan garis-garis samar-samar yang terdapat untuk memperbaiki tingkah lakunya menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaannya, bagaimana cara menebalkannya? Siapa yang bisa menjawab itu? Cara kita menebalkan garis tadi. Jadi menebalkannya dengan kekuatan konteks dari anak itu dan sosiokulturanya. Sosiokultura itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita berikan setiap harinya di sekolah masing-masing. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa ini menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak itu. Yang pertama ialah eksplorasi pengalaman, raga, indera, imajinasi, taman indera itu adalah di dunia kita, dunia pendidikan anak usia dini. Sementara untuk mengenal dan menguasai teks nanti mereka pelajari di SD. Untuk memperdalam, memperluas konteks keterampilannya itu mulai dari kelas 4 SD. Sementara untuk tingkat selanjutnya itu orientasi pilihan atau passion hidupnya nanti bagaimana dia akan mencapai cita-citanya sesuai dengan keinginan dan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Untuk selanjutnya, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks sosiokultural dan menambahkan laku anak dalam sosial budaya. Seterusnya menambahkan laku anak dalam sosial budaya. Dan selanjutnya dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yakni menanam jagung misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuh jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung tersebut, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu kehidupan tanaman padi dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang budi pekerti. Budi pekerti itu apa? Budi pekerti itu adalah watak karakter
dari budi pekerti, watak, karakter, antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Ini adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara halaman 6 paragraf 3 tentang budi, pikiran, perasaan, kemauan, pekerti adalah tenaga. Cipta, karsa, cipta karya, pekerti, keseimbangan, keselarasan hidup. Contohnya pada permainan, gamelan, dan menenun. Itu yang dicontohkan. Terus kalau dengan permainan, di sini permainannya adalah permainan tradisional. Kalau di nasional itu permainannya pasti congklak. Juga kita dapatkan di daerah kita. Gobak sodor itu ada juga di daerah kita, tapi namanya berbeda-beda. Terus kalau yang di kita lagi permainan anak itu adalah main sepak tekong, main orang buta, main tanta buku. Itu adalah permainan tradisional. Selanjutnya, pendidikan Ki Hajar Dewantara itu harus berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak yang bagaimana? Harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Itu menurut Ki Hajar Dewantara tahun 1922 tentang azas taman siswa ke-7 diparafrasakan Profesor Kartito, Rektor UGM di penganugerahan Dr. Honoris Causa kepada Ki Hajar Dewantara di bidang ilmu kebudayaan pada Desember 1956. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu dan bapak semua, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Itu juga di dalam buku kuning pendidikan halaman 382 karya dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak kepada anak itu kita berpusat kepada anak, berhamba kepada anak. Berhamba kepada anak di sini bukannya kita harus sujud kepada anak, itu bukannya kita harus hormat kepada anak itu seperti layaknya sungkeman seperti itu. Tetapi berpusat kepada anak itu kita memilih pembelajarannya itu bagaimana anak itu nanti bisa sesuai dengan konsep nyata. Apalagi pendidikan anak usia dini ini harus sesuai kodrat anak itu dia yang nyata, tidak yang abstrak seperti itu. Selanjutnya, relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pesan kuncinya adalah pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun dan selamat dan bahagia. Sementara pendidikan abad 21 adalah kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif, dan well-being. Well-being yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menciptakan perasaan anak itu yang berbahagia. Jadi anak itu tidak tertekan, tidak terbebani dalam hal kita di dalam mendidiknya. Demikian hasil sosialisasi tentang budaya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan tentang filosofinya? Bagaimana ibu-ibu? Sebelum kita tutup session pertama ini, saya mau menanyakan apakah ibu dan bapak pernah mendengar apa semboyan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara? Tidak ada yang dapat semboyannya.
ragu untuk menyebutkannya. Yang pertama adalah ingangso sungtulodo. Ya, berarti tahu kan? Yang mana artinya menjadikan seorang pemimpin harus menjadi tauladan. Jadi kita seorang guru itu menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Bagaimana kita bersikap, bertingkah laku harus sesuai dengan tauladan yang bisa ditiru dan digugu bagi anak tersebut. Yang kedua, ing madyo mangom karso, yang artinya seseorang itu sejajar, harus mampu membangkitkan kekuatan anak. Contohnya, anak kita dalam hal pembelajaran, mereka ada yang merasa tidak enak hati, mungkin tiba-tiba berhenti belajar, berhenti bermain. Pernah kan kita mengalaminya? Bagaimana kiat kita untuk membangkitkan semangat anak tersebut itu? Jadi itulah kekuatan kita sebagai guru, membangkitkan semangat anak itu, memotivasi, memberi reward kepada anak-anak tersebut, seperti itu. Terus yang ketiga ialah Tuturi Handayani. Jadi kita sebagai guru itu harus mendorong anak dari belakang. Bagaimana supaya anak itu bisa dia maju, bisa dia tidak mau lagi, saya tidak mau ibu guru, atau menangis atau bagaimana, seperti itu. Jadi itu tugas pokok dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Demikianlah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sangat memahaminya. Kita akan lanjut ke session kedua, yakninya tentang yang kedua adalah budaya positif. Nah, jadi sosialisasi kita yang kedua adalah tentang tetap semboyannya adalah CGP guru sekolah penggerak, sama tergerak, bergerak, dan menggerakkan sesuai dengan hati nurani kita. Ya, ini dia judulnya adalah budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif itu? Ada ibu-ibu yang tahu? Budaya positif itu apa? Pernah dengar kan ibu-ibu? Budaya positif itu adalah kegiatan kita, budaya kita di sekolah mengembangkan hal-hal yang baik-baik saja, meninggalkan hal yang tidak kita harapkan terjadi, seperti itu. Jadi mungkin di sini yang pertama sekali adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi di sini diminta bagaimana sikap kita sebagai seorang guru. Guru itu kan tadi sudah dibayangkan ada 3 karakter kita. Yang pertama kita menuntut, yang kedua kita sama sejajar dengan anak, dan yang ketiga kita mendorongnya. Ya, betul Bu Yanti ya. Jadi disitulah kita ada kontrol guru terhadap kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ilusi kritik yang bisa kita bikin adalah membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakternya. Apa contohnya? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, untuk mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kejadian-kejadian ini pernah terjadi di lembaga kita, di kelas kita. Kadang-kadang anak itu tiba-tiba baru datang ke sekolah sudah nangis kan? Pernah kan kita mengalaminya? Nah, di sana kontrol diri guru. Kalau kita tidak kontrol diri, kita tidak bersikap sebagaimana layaknya guru
emosi saja kan, baru datang udah nangis. Jadi bagaimana kita dengan lemah lembut kita membujuknya, menanyakan, memeluknya. Nah itulah tugas kita sebagai guru. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif dan bujukan adalah, nah ini tadi yang dibilang bujukan terhadap kontrol yang tadi. Terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk membuat anak-anak murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Contohnya anak itu tidak mau menulis hari ini, kita paksa juga dia menulis kan. Akhirnya bagaimana? Dicoret-coret buku. Kadang bukunya bagaimana? Diremas, dirobek. Iya, itulah kodrat alamnya anak gitu, apalagi anak-anak usia dini. Selanjutnya, kemudian perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini ada dua, stimulus respon satu dan stimulus teori kontrol. Sementara stimulus respon adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk anak usia dini, apakah bisa kita laksanakan ini? Tentu tidak. Karena apa? Karena mereka itu konteksnya tidak mau, dia egosentriknya masih terlalu tinggi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kadang-kadang kita meresponnya yang buruk-buruk saja. Padahal di sana ada di balik yang keburukan itu ada kebaikan di dalamnya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus model berpikir menang dan kalah. Kalau teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Walaupun itu anak didik kita, dia punya pendapat, harus kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin dia tidak mau belajar ini, dia pengennya membangun ini, sementara kita nggak mau tahu kenapa mesti membangun saja. Tahu-taunya dia punya cita-cita pengen jadi seorang arsitek. Kadang dia menulis saja, menggambar saja, dia pengen jadi seniman. Kalau dia mau jadi artis, dia akan menyanyi saja, menari-menari. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa ini kan tidak kontrol gitu. Jangan ribut aja gitu. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, sama dengan anak-anak, mereka juga cuman mereka yang bisa mengontrol dirinya. Tapi dengan ajakan kita penanaman budaya-budaya positif tadi. Terus kita tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu pendapatnya belum tentu sama dengan kita. Terus kita harus kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kita bilang jangan sama anak tentang suatu hal, kita harus ada pilihan lainnya. Kalau kita bilang jangan, kita tidak ada pilihan lainnya, berarti tidak akan diterima sama anak. Begitupun juga dengan teman-teman kita semuanya. Berarti kita harus ada choice-nya, ada pilihan tertentu seperti itu. Terus model berpikirnya menang. Jangan menang kalah lagi. Kalau menang kalah lagi berarti kita tidak ada perubahan. Seperti itu, Bu. Apakah makna disiplin? Nah, siapa yang tahu disiplin itu apa? Apa? Tepat waktu. Apa lagi? Taat aturan, boleh. Jadi di sini kita jabarkan ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang bernama disciplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, kadang disinilah terbaliknya kata disiplin tersebut. Setelah kita paham tentang disiplin itu, maka tindakan atau perilaku yang dilakukan guru akan menentukan lingkungan positif. Terus di sana kita akan membuat keyakinan kelas dan akan terciptalah budaya positif. Keyakinan kelas ini sama dengan aturan kelas. Aturan kelas itu kita sampaikan kepada anak-anak sebelum kita mulai pembelajarannya. Kita sepakati dulu keyakinan kelas kita hari ini apa, seperti itu. Nah, ini contohnya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti kita taruh di dalam pikiran anak tersebut bahwasanya guru dan anak itu saling menyayangi. Kami murid yang bersemangat belajar. Jadi tentu saja anak itu nanti tidak akan lost control seperti itu. Selanjutnya kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Kalau sudah kita tanamkan kesepakatan kelas begini, insya Allah pembelajaran yang berpusat kepada anak itu akan mudah tercapai dan terrealisasi. Selanjutnya ini perbedaan peraturan sama keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi diri dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Terus penghargaan merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu ada yang bersifat negatifnya juga. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, disinilah rusak hubungan tadi antara murid dengan guru. Karena apa? Karena seringkali penghargaan itu diberikan kepada anak-anak yang cepat selesai tugasnya, yang bisa mengerjakan apa yang disuruh sama ibu guru. Sementara anak-anak yang lain bagaimana? Kadang-kadang mereka makin minder, makin rendah hati, mereka makin rendah diri. Karena mereka tidak akan dipuji atau disebut namanya sama ibu guru. Nah, disinilah kita harus menciptakan budaya positif itu tidak untuk sekelompok anak saja seperti itu, harus seluruh anak. Nah, kebutuhan manusia ini adalah survival. Mereka butuh belonging, butuh dicintai. Terus dia butuh keadaan happy, fun. Mereka butuh freedom. Apa itu freedom? Kebebasan. Ya, bebas mereka mengutarakan pendapat, bergerak. Dan mereka juga butuh power atau kekuatan. Kekuatan mereka apa? Kalau tidak anak-anak, apalagi anak-anak usia dini, anak-anak kita ini tidak dikasih kegiatan dengan cinta, tidak berpusat pada anak, tidak
tidak diberi kebebasan untuk memilih apa yang akan mereka lakukan, dan tidak ada kekuatan sehingga nanti anak-anak tersebut makin down, dia makin rendah hati. Jadi tugas guru adalah menciptakan budaya positif. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrolnya: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini mungkin sebaiknya kita ke posisi kontrol itu adalah sebagai teman. Karena teman ini, anak usia dini itu akan mau bercerita dengan kita apabila kita posisi kontrol kita di teman. Dan sebagai manajer juga harus kita timbulkan, karena kalau kita selalu menjadi teman, alhasil akhirnya bagaimana? Anak itu selalu bagaimana dengan kita? Selalu bermain-main dengan kita. Ya, mereka dekat tapi tidak ada batasannya. Mereka selalu menyangka kita, ibu guru itu bisa dijadikan teman saja. Sekali-kali kita jadi pemantau. Pemantau di sini artinya itu adalah melihat apa kejadiannya, apa masalahnya, baru kita bersikap sebagai manajer. Jangan sesekali guru selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nanti hasilnya bagaimana? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan mereka cenderung berbohong. Karena apa? Karena mereka sudah takut. Nanti kalau kita jujur, kita dimarahin sama ibu guru. Seperti itu. Jadi akhirnya bagaimana? Murid akan mengulangi kesalahan yang mereka buat itu. Dengan apa? Karena dia bisa berbohong kan. Jadi jangan sekali-sekali kita menjadi penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Belum kita tahu masalahnya, kalian salah, kamu yang salah. Akhirnya murid itu juga takut dia untuk berkata jujur. Kita kenali dulu, kita pahami dulu apa masalahnya, kenapa anak itu berantem satu sama yang lain, seperti itu. Terus yang selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusinya. Kita perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka nanti bisa kembali ke anggotanya. Terus ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, cara yang paling baik, fokus pada karakter, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, kayak gini restitusi segitiga tuh. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangankan anak-anak, kita sebagai guru aja sering melakukan kesalahan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menjadi orang seperti apa? Itu kita tanya dengan diri kita dulu. Itulah restitusi segitiga tersebut. Alasan kita melakukan tersebut apa? Tindakan itu apa? Cara yang lebih efektif untuk apa yang dibutuhkan itu apa? Jadi itulah budaya positif yang harus kita kembangkan di dalam lingkungan sekolah kita. Apabila budaya-budaya positif ini kita kembangkan, insya Allah sekolah kita akan lebih berkembang anak-anaknya. Anak-anaknya juga mampu bersosialisasi dengan lingkungan di rumahnya atau di dalam masyarakat nantinya. Nah, terima kasih. Salam dan bahagia. Alhamdulillah, acara sosialisasi kita untuk sesi kedua sudah selesai. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang mau ditanyakan atau mau dikasih masukan kepada kami silakan. Ada Bu Yanti? Bu Mulia?
dulu. Ada yang kurang jelas atau masukan kepada Bu Sandi? Bu, ibunya kurang atau bagaimana? Bu Eni? Ibu? Bu Rina? Ya, berarti alhamdulillah ternyata acara kita hari ini cukup jelas dan paham, mungkin seperti itu ya penangkapan kami. Tapi bagaimana nantinya perkembangannya di lapangan, mudah-mudahan bisa direalisasikan di kelas kita masing-masing atau di lembaga kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang berkenan hadir dalam acara sosialisasi ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua, sehingga ibu dan bapak bergerak dan menggerakkan anak untuk selanjutnya, dan kita juga sama-sama bisa menjadi nanti sekolah penggerak atau ikut seleksi guru penggerak angkatan selanjutnya, seperti itu. Terima kasih. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.